Jalan hidup termasuk jalan politik seseorang tak ada yang tahu. Seorang Marjito yang kini duduk sebagai Ketua DPRD Kabupaten Oku justru bukan terlahir sebagai politisi. Selepas menamatkan sarjana tekniknya, ia justru berkecimpung di dunia bisnis, khususnya agrobisnis. Kecintaan dan keinginannya untuk memajukan kampung halaman mengharuskannya hijrah dari ibu kota Jakarta dan pulang ke tanah kelahiran, yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tak disangka di tengah aktivitasnya ini, jalan politik menantinya. Duduk sebagai wakil rakyat dan kini sebagai Ketua DPRD Kabupaten Oku, tentu fokus menyuarakan kepentingan rakyat. Bisa jadi pengalaman agrobisnisnya membuat Marjito lebih gampang membaca keinginan rakyat sebagai konstituennya. Inilah Marjito Bahri. Saudara, politik adalah media yang menjembatani sebuah perjuangan dan idealisme. Politik tak hanya sebatas berbicara soal kekuasaan, tetapi melalui politiklah cita-cita mulia seorang politisi dapat diwujudkan. Bukan basa-basi, kali ini kami akan menghadirkan sosok seorang politisi yang saat ini duduk di DPRD menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bagaimana kisah inspirasi dan perjalanannya? Ikuti kami dalam Bukan Basa-basi bersama saya, Marhama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua? Iya. Sehat ya Pak Ketua? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya. Iya. Harus semangat. Semangat dan sehat itu yang utama dulu. Iya, tentu seperti kita ketahui kembali saat ini kan Pak Ketua juga menjadi katakanlah Ketua DPRD Kabupaten Oku. Baik, ya Pak baik. ya. Tentu banyak tugas ini ya Pak ya untuk mengawal kebijakan pemerintah Kabupaten Oku. Tentunya tidak lain untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat Oku. Mungkin apa nih Pak fokus dari kegiatan saat ini? Ya kalau saat ini pas detik ini ya, kalau saat ini kita sudah membahas APBD untuk 2023, ketepatan masa reses sudah selesai. Memang ini di penghujung tahun kita nggak terlalu padat untuk kegiatan-kegiatan di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Iya, kembali dengan kesibukan-kesibukan. Tapi sebenarnya mengawali karir nih Pak, perjalanan karir perlu diketahui. Sebenarnya sudah menjadi cita-cita menjadi terjun ke dunia politik ini atau bagaimana? Kalau untuk dunia politik ini sepertinya bukan suatu cita-cita ya, tapi melihat lebih ke panggilan ya kan, panggilan untuk menjadi pejuang politik kalau saya bilang. Iya. Jadi awalnya saya terjun di Gerindra memang di awal 2014. 2014 karena saya kembali ke kampung halaman. Dan kembali ke kampung halaman sebetulnya bukan untuk tujuan politik tadinya, tujuan untuk berbisnis karena saya lihat peluang karet di Kabupaten Ogan Komering itu sangat luas dan tiba-tiba ya kecantol dengan parpol gitu ya, diminta oleh rekan saya waktu di kampung ya kan untuk menjadi calon anggota DPRD, maka waktu itu saya penuhi. Iya. Jadi memang awalnya memang sibuk katakanlah memang pebisnis, pengusaha ya Pak ya, di Jakarta ya. Jadi, terpanggil pulang kampung tentu tidak lain pasti juga untuk membangun Kabupaten Oku ya Pak ya. Walaupun tidak langsung awal seperti Bapak katakan tadi sangat mulia sekali Pak bahwa melakukan bisnis karet. Ya kita tahu bahwa Sumatera Selatan mungkin Bapak juga terpanggil untuk melakukan itu, ada sosok seseorang mungkin menjadi inspirasi untuk membangun Kabupaten Oku sebelum terjun ke dunia politik? Jadi saya selama di Jakarta sebenarnya basic saya adalah untuk desain pondasi ya, desain pondasi untuk bangunan bertingkat. Namun hal itu saya melihat potensi yang ada di kampung, saya sangat terinspirasi oleh Pak Nasir Agun ya. Beliau membuat kebun sampai ratusan ribuan hektar ya kan. Maka saya berpikir bagaimana cara mengelola daripada hasil hirilnya. Makanya saya
membuat pabrik keram rubber itu yang di desa Gunung Meraksa yang sangat mini kalau menurut saya ya. Tapi itu sebagai uji coba untuk produksi karet di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan ketepatan pabrik PT Asa Rubber merupakan satu-satunya yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi katakanlah memang ini dikatakan secara kebetulan, memang sangat tepat ya Pak ya. Berkaitan terpanggil hati pulang ke kampung untuk katakanlah tidak lain untuk melakukan pebisnis di bidang karet tadi juga Betul. dipanggil nih terjun ke dunia politik. Terus bagaimana Pak dalam perjalanan Bapak sudah duduk sebagai Ketua DPRD Kabupaten Oku saat ini, mungkin mengawal kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kabupaten Oku sendiri Pak? Wah, ini sangat dinamis ini ya, karena memang basicnya tadi bukan seorang politikus ya kan, dan ketepatan saya periode pertama itu duduk sebagai anggota DPRD ketepatan di Komisi 3 yang membawai bidang pendapatan. Jadi di bidang pendapatan inilah yang menjadi modal besar saya, artinya untuk menggali ilmu kepemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan saat ini saya pikir pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu ya berjalan sangat efektif dan bagus kalau menurut saya. Dalam hal katakanlah dalam menjadi politisi anggota DPRD, ada fokus kebijakan yang betul-betul memang katakanlah pasti setelah duduk menjadi anggota dewan pasti kebijakan-kebijakan ini pro dengan untuk rakyat. Ya. Bagaimana sebetulnya Pak? Karena DPRD ini fungsinya fungsi budgeting, fungsi pengawasan ya kan, satu lagi fungsi legislatif. Ini kita selalu mendorong pemerintahan bagaimana artinya bergerak untuk selalu membangun perekonomian masyarakat. Ya, tentu kami selalu mengarahkan titik fokusnya di bidang pertanian, di bidang perikanan. Tentu kami di DPR sangat mensupport kegiatan pemerintah ini. Iya, kembali mensupport DPR tentu kegiatan ini pasti berkaitan, pasti tidak lain untuk pro rakyat. Terus Pak, tadi mimpi politisi itu sebenarnya sejak dulu tuh sudah ada memang cita-cita atau bagaimana Pak? Sebenarnya apa nih Pak terjun ke politisi? Biasanya kan dari dulu tuh ada cita-cita tersendiri. Mungkin Bapak sendiri gimana nih Pak? Saya seperti awal tidak punya latar belakang ilmu politik. Saya adalah orang pasti ya ilmu teknik ya kan. Karena melihat beberapa potensi yang ada di daerah kita ini perlu pengembangan dan saya sangat terpanggil. Dan sadar setelah duduk di legislatif seperti ini artinya untuk membangun Oku ini diperlukan orang yang punya kreativitas, artinya harus diwarnai dari orang-orang yang pebisnis ya. Kita tahu selama ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini dipimpin oleh para Demokrat. Makanya saya berpikir dengan kehadiran saya mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi di bidang pembangunan itu saja. Iya, untuk pembangunan. Nah, kalau berkaitan untuk bidang pembangunan apa Pak? Kalau untuk Kabupaten Oku sendiri, fokus yang untuk harus kita benahi. Kalau saya lihat potensi lahan tidur masih banyak, potensi masyarakat yang pengangguran semu masih banyak. Kenapa saya melihat gagasan Pak Nasir itu sangat luar biasa? Kita bercermin kepada program dari pemerintahan Orde Baru bagaimana membentuk kawasan transmigrasi. Kalau kita lihat kawasan transmigrasi yang ada di Kabupaten Ogan Komering itu justru menjadi kampung, artinya menjadi kampung yang maju dan menjadi kota. Kalau kita lihat di Belitang, kemudian di Ogan Komering Ulu itu di Batu Marta itu awalnya kampung ya kan, ya perkebunan, hutan, sekarang sudah jadi pasar. Jadi kalau kita lihat perkembangan yang di kampung aslinya Ogan Komering Ulu justru stuck ya. Jadi saya melihat ini gagasan Pak Nasir Agun untuk meningkatkan perekonomian rakyat sangat luar biasa. Dan saya lihat sentra perkebunan yang dibangun beliau itu penduduknya makmur dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang tidak secara masif untuk mengembangkan perkebunan. Untuk itu saya sangat mensupport kalau pemerintah ini artinya memberikan anggaran yang lebih untuk memperhatikan di Dinas Pertanian dan juga Dinas Perikanan ya. Iya, luar biasa ya Pak. Tapi Pak, sesaat lagi Pak kita lanjutkan pembicaraan ini setelah yang satu ini. Dan saudara tetaplah bersama kami, bukan basa-basi akan kembali. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital,
TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. TVRI Sumatera Selatan mempersembahkan Gebiar Musik Akhir Tahun 2022. Dimeriahkan oleh artis-artis terbaik tanah air. Sabtu, pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung dari halaman TVRI Sumatera Selatan. Dipandu Tiara Mancung, Dika Saputra. Saudara, terima kasih masih bersama kami, bukan basa-basi, dan tentunya masih bersama Ketua DPRD Kabupaten Oku. Ya, baik Pak Marjito, tadi kita ngobrol asik ya Pak ya. Ini juga kesempatan tersendiri juga Pak untuk membangun Kabupaten Oku ini sendiri juga. Iya, kalau saya pikir saya hari ini bukan hanya di bidang artinya membuahkan pikiran untuk suatu gagasan, tapi saya melaksanakan sendiri ya. Hari ini saya menghimpun petani kopi dengan memberikan pelatihan. Ketepatan saya sendiri kursus di Balai Penelitian Balai Penelitian Kopi dan Kakao di Jember. Artinya bagaimana bisa mengelola kopi yang di Hulu Ogan ini bisa memenuhi standar. Jadi memang pebisnis dengan politik ini katakanlah memang kait eratnya ya Pak ya. Bapak juga fokus saat ini juga mengembangkan karena kopi Ogan ini sendiri juga mungkin punya ciri khas sendiri yang harus dikembangkan Pak ya. Luar biasa. Jadi ini jadi apa? Kalau saya sampaikan, saya bentuk pengelolaan kopi dari hulu sampai ke hilirnya menjadi suatu produk. Jadi saya tempatkan di Jakarta itu kopi khusus dataran tinggi Ogan Komering Ulu, yaitu
Tidak boleh sebut nama ya. Iya, nggak apa. Jadi saya punya kebun yang khusus untuk kopi. Jadi saya olah dan saya roasting dan ini sudah saya pasarkan di Jakarta. Iya. Artinya biar bisa meningkatkan taraf kehidupan petani, terutama kopi di dataran tinggi Ogan Komering Ulu. Iya, secara tidak langsung ini memang untuk juga berpihak kepada rakyat ya Pak ya. Setidaknya dengan ini juga terangkat ya Pak ya untuk kopi yang kita tahu bahwa Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Oku dan Ogan Ulu ini sendiri mempunyai ciri khas sendiri. Nah Pak, mungkin ada tidak pembedanya katakanlah pebisnis dengan memang sekarang ini terjun ke politisi dunia politik saat ini mungkin Pak? Saya pikir sangat berbeda. Saya lebih cenderung tidak disebut sebagai politikus ya, lebih ke sebagai pejuang politik ya. Karena kami didoktrin artinya betul-betul untuk memperjuangkan masyarakat. Artinya itu yang membuat buat saya ya berpolitik itu ya, tujuannya semata-mata untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, mungkin dalam hal ini sudah dipercaya 2 periode Pak. Mungkin yang sudah dilakukan katakanlah untuk saat ini, untuk masyarakat Oku sendiri bagaimana Pak? Untuk masyarakat Oku, saya pikir pertanyaannya apa ini? Iya, yang sudah dilakukan mungkin apa yang diperjuangkan DPRD sendiri, kebijakan-kebijakan mengawal kebijakan pemerintah sendiri untuk yang betul-betul yang diinginkan masyarakat. Karena kan setidaknya setelah kita duduk tentunya juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan untuk mewakili rakyat kita sendiri bahwa betul-betul yang diinginkan rakyat ini tentang di bidang apa mungkin sejauh ini bagaimana Pak? Sejauh ini persoalan di masyarakat itu sangat sederhana ya, yang terutama petani, pupuk mesti murah, kemudian di samping pupuk mesti murah, petani menginginkan sekali artinya perubahan harga yang cukup signifikan ya, seperti kopi, sawit, karet, semua hampir produk pertanian bukan di Ogan Komering Ulu ya, di Indonesia ini hampir semua merosot. Nah karena ini menjadi problem kita, ya tentunya bukan menjadi problem pemerintahan lokal untuk meningkatkan harga kopi, sawit dan karet itu menurut saya yang menjadi program, menjadi masalah nasional bagi kita. Ya. Tinggal masyarakat kita pada saat ini menerima kenyataan seperti itu ya kan. Untuk biaya produksi daripada sawit dan kopi itu tidak sebanding dengan outputnya. Jadi pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mendesak ya supaya pemerintahan pusat artinya bisa memperhatikan hal ini dengan serius. Iya. Jadi ternyata memang masih banyak ya Pak ya PR-PR yang harus dilakukan untuk masyarakat Oku ini sendiri. Pak, kalau tentang kesibukan sebenarnya katakanlah 2 nih Pak ya, pebisnis. Tadi Bapak juga dibilang pejuang politik. Nah, sejauh ini bagaimana Pak? Kalau bedanya dengan memang sebelum menjadi pejuang politik ini sendiri. Sebetulnya kalau bisnis ya mesti kita tinggalkan. Iya, bisnis. Kita tinggalkan, kita fokus kepada artinya sebagai pejuang politik ya kan, aktif di DPRD. Ya, saya pikir kalau pertanyaan tadi bagaimana dengan bisnis ya mestinya harus kita hentikan dan bagaimana kita bisa mendelegasikan ini kepada orang yang tepat untuk menjalankan beberapa unit usaha yang sudah berjalan. Jadi murni tidak berbisnis lagi nih. Ya, Pak, ya. Kalau berbisnis jadi lupa mikirin rakyat nanti. Ya, betul. Untuk mikirin rakyat ini sendiri tadi Pak, mungkin perlu yang katakanlah apa yang betul-betul yang menjadi cita-cita mulia Pak Marjito sendiri untuk rakyat Kabupaten Oku ini sendiri? Sebetulnya ini sudah menjadi cita-cita mulia masyarakat ya. Mungkin kalau ke depan ya saya pikir bagaimana dengan masyarakat Ogan Komering Ulu menyikapi bagaimana memilih figur pemimpin yang ke depan yang tentunya yang fokus untuk memikirkan kemajuan masyarakat Ogan Komering Ulu. Yang harus memang sedikit katakanlah fokus yang menjadi perhatian dalam mengawal kebijakan mungkin DPRD mungkin tentunya juga tidak berdiri sendiri ya Pak sebagai ketua. Bagaimana Pak untuk kalau itu semua? Saya secara pribadi sebagai wakil rakyat saya sangat fokus kepada bidang pertanian dan perikanan. Kenapa saya bilang fokus pada bidang pertanian dan perikanan? Karena
lahan tidur kita masih banyak dan kita harus mengembangkan pertanian ini secara masif. Dan bagaimana pemerintah artinya bisa memotivasi masyarakat Ogan Komering Ulu ini menjadi petani, ya kan, menjadi petani yang unggul. Kita banyak dari sektor-sektor yang perlu kita garap. Kemudian kalau perikanan, kalau menurut saya pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu harus fokus membangun perikanan ini di daerah Kecamatan Ulugan, karena Kecamatan Ulugan itu merupakan banyak sumber air pegunungan ya. Nah, jadi saya pikir sangat efektif kalau pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menciptakan tempat pembenihan yang berpusat di Kecamatan Ulugan. Kecamatan Ulugan ya, karena punya potensi luar biasa ya Pak. Di samping alamnya, anak sungai banyak, ya, kemudian air terjun banyak. Ini menurut saya mengarahnya ke Kecamatan Ogan Komering Ulu. Kecamatan Ulugan. Ulugan ya Pak ya. Sejenak Pak ya, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Dan saudara tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, kan kembali hadir sesaat lagi. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami bukan basa-basi, dan kami akan kembali berbincang-bincang dengan Pak Marjito, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pak,
Kalau menurut Bapak, arti sukses itu apa sebenarnya, Pak? Sukses itu menurut saya ya sesuatu yang kita cita-citakan, goal-goalnya bisa dijalankan dengan baik. Iya. Termasuk jadi politik ini salah satu cita-cita. Waduh, saya nggak pernah bercita-cita jadi politik ini dulu ya. Sebetulnya kembali ke kampung itu bagaimana berpikirnya untuk membangun kampung halaman ya. Iya. Tapi dalam perjalanan Allah kasih rezeki kalau saya bilangnya, diajak teman bergabung dengan salah satu partai politik, akhirnya menjadi anggota DPRD. Padahal dari dulu saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi anggota DPRD ataupun menjadi orang yang duduk di ilmu pemerintahan ya. Kalau dalam keluarga sebenarnya ada tidak, Pak? Memang sudah terjun ke dunia politik atau memang nanti diarahkan dari keluarga? Itu gimana? Tidak. Saya punya 3 putra, yang satu ambil di kedokteran, yang satu diambil pertambangan di Brawijaya. Jadi murni tidak ada. Saya silakan kepada anak-anak untuk memilih dunia kehidupan dia sendiri ya. Iya. Kalau dari pendidikan, maksudnya orang tua dulu mengajarkan, ada tidak menyinggung-nyinggung soal ini? Sebenarnya kalau orang tua bisanya suka ada cita-cita nih anaknya nanti bisa jadi dokter atau gimana, Pak? Diarahkan orang tua dulu mungkin kalau untuk orang tua ataupun dari keluarga adik-beradik dari Bapak memang ada yang terjun juga ke dunia politik atau bagaimana? Alhamdulillah baru saya. Oh, baru Bapak ya. Yang dasar ke ilmu politik ya kan. Iya. Itu. Jadi memang itu ya, Pak. Terus kita tahu dong Bapak menjadi pejuang politik, menjadi ketua DPRD Kabupaten Oku, pasti sibuk sekali nih Pak ya. Bagaimana Pak untuk mengatur ini sendiri juga, karena kan ada keluarga, ada pekerjaan, ini bagaimana Pak? Iya, kita mengatur waktu sebagaimana tadi saya jelaskan di awal ya kan. Sesibuk apapun kita untuk menangani pekerjaan, bagaimana kita mendelegasikan pekerjaan ini kepada orang yang pas. Artinya kalau kita sendiri menangani suatu bidang ya, ini pengalaman saya di dunia kontraktor. Ketika saya menangani suatu pekerjaan ini, bisa saya delegasikan kepada orang yang tepat, maka saya bisa merambah pekerjaan yang kedua. Yang kedua ini bisa selesai, saya delegasikan lagi. Artinya dalam satu hari saya bisa menyelesaikan 3 pekerjaan. Ini saya pikir rumus untuk menyelesaikan, untuk memanajemen pekerjaan itu ya Pak. Jadi memang sudah betul-betul begitu siap terjun ke politik ini juga memang harus siap juga risiko-risikonya ya Pak Ketua ya. Ya keluarga pasti berdoa. Alhamdulillah dukungan keluarga sendiri Pak mungkin ya mensupport ya. Mesti saya keluarga masih tinggal di tidak di Batu Raja, saya akhirnya yang kembali menemui keluarga dalam seminggu sekali dan ini tetap artinya support keluarga ya kan. Kalau Bapak sendiri kan memang putra daerah, memang kelahiran di Ulu Ogan ya Pak, orang tua gimana Pak masih? Saya lahir di Tangsi Lontar, ketepatan orang tua semua tidak ada lagi. Itu pun yang melatar belakangi saya pergi merantau. Karena orang tua dulu tahun 79 meninggal, saya 81 merantau ke Jakarta. Dan alhamdulillah di Jakarta saya menyelesaikan SMP, SMA dan perguruan tinggi dengan kehidupan yang keras itu yang menjadi modal saya. Artinya sebenarnya istiqomah ya, menatap masa depannya. Jadi dengan perjuangan kan karena kalau ibu kota itu perjuangan hidupnya keras ya Pak ya. Nah dengan itu juga berbekal itu mungkin katakanlah bekal bisa kembali ke kampung dan cita-cita mulia Bapak sudah terwujud bagaimana Pak? Jadi awalnya juga saya mengalir, saya tidak punya cita-cita yang ini ya, karena saya dulu punya pengalaman panjang di bidang penelitian tanah, mekanika tanah, geologi teknik, dan akhirnya saya menjadi mampu untuk merencanakan pondasi dan itu keahlian, dan saya bergerak di bidang jasa wira swasta ataupun pengusahanya di bidang teknik pondasi. Hidup kan pilihan Pak. Kalau memilih yang mana Pak? Pebisnis ataupun politik ini? Saya pikir bagaimana kita hidup ini bermanfaat bagi masyarakat. Ya kan? Kalau kita bisa bermanfaat bagi masyarakat, tentunya ini keberkahan kalau menurut saya kan. Jadi termasuk untuk duduk di DPRD ini pun tidak secuil pun menjadi keinginan atau cita-cita. Saya pulang ke kampung. Saya melihat potensi karet sangat luas. Saya mencoba mengembangkan bisnis di bidang karet, keram rabor atau produksi SIR 10 atau SIR 20. Dan seiring perjalanan Allah memberikan jalan ya kan untuk di legislatif, dan akhirnya menurut
teman-teman, ini satu puncak keberhasilan untuk duduk di ketua DPRD, ya kan? Saya pikir ini semua anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memang hidup harus memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin ada cita-cita lagi, Pak, saya setelah menjadi ketua DPRD. Berserah kepada masyarakat. Ya. Artinya hari ini saya sebagai ketua DPRD melakukan hal yang terbaik, ya kan? Dan bagaimana bisa mencintai masyarakat, dan tepat waktu saya lihat masyarakat Ogan Komering Ulu sudah memulai tahap menengah ke atas, ya kan, dalam berpikir siapa yang patut untuk dijadikan pemimpin yang dipilih. Nah, dan ketepatan kita juga sedih ya, pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu ketepatan orang tua kita, Bupati kita Pak Kuryana Aziz meninggal, dan Pak Johan juga meninggal almarhum, dan banyak tokoh-tokoh yang kaliber nasional seperti Ibu Verja, Pak Edi Yusuf, ya kita semua kehilangan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemimpin di Ogan Komering Ulu. Ya, tinggal kedepannya masyarakat tinggal memilih. Ya, mungkin untuk generasi muda yang akan banyak tampil di pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk jadi pemimpin, ya. Iya, kedepannya kita berharap muncul ya Pak ya, sosok-sosok tokoh yang bisa memperjuangkan nanti Kabupaten Oku lebih baik dan lebih maju ya Pak ya. Ya. Mungkin pesan terakhir Pak, mungkin apa katakanlah harapan Bapak sendiri tentunya agar ini bisa obrolan kita juga bisa menginspirasi masyarakat. Saya pikir untuk pembangunan Ogan Komering Ulu, tentunya kita masyarakat Ogan Komering Ulu menyadari apa yang dicetuskan oleh founding father kita, negeri Sebimbing Sekundang. Dengan makna dari Sebimbing Sekundang itu, ya saya pikir kalau Oku ini kita bangun dengan kebersamaan, tentunya akan lebih ringan. Tapi kalau masyarakat Oku sendiri artinya tidak kebersamaan, artinya menekankan lebih ke politik, ini yang akan menjadi beban, artinya menjadi tontonan masyarakat. Tapi kalau calon-calon pemimpin di Kabupaten Ogan Komering Ulu berpikir kebersamaan adalah lebih baik, itu akan lebih meringankan untuk membangun Kabupaten Ogan Komering Ulu. Luar biasa, jadi kuncinya kebersamaan. Pak, ya? Bersama-sama bisa memajukan Kabupaten Ogan Komering Ulu ya Pak ya, khususnya ya Pak ya. Baik Pak Marjito, luar biasa, terima kasih banyak Pak ya. Semoga obrolan kita menjadi inspirasi bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Oku. Dan saudara, demikian bincang-bincang kami bersama Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Salam sehat, saya Marhama. Saksikan terus Bukan Basa-Basi di TVRI Sumatera Selatan. Sampai jumpa.